Mana? Mana? Ano ka? A few moments later. Salam untuk Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aaron Lorenzo Tamoes, NIM 25320292. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pembelajaran pendidikan agama Kristen. Peran PAK dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, yaitu pendidikan agama Kristen berperan fundamental dalam mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran agar setiap orang percaya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Peran PAK berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 terbagi menjadi 5 bagian, yaitu mengajar yaitu menunjukkan apa yang benar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan itu menyadarkan kita akan kesalahan dalam hidup kita. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan itu membantu kita melakukan apa yang benar. Ayat 16 menjelaskan manfaat utama dari tulisan-tulisan suci yang diilhami Allah. Ayat 17 menjelaskan tujuan dari ayat 16, perlengkapan. Perlengkapan itu seperti kitab suci, memperlengkapi setiap orang percaya. Poin yang kelima, kesempurnaan. Kesempurnaan itu berarti kita menjadi lengkap dan mahir untuk memenuhi semua tuntutan dan tugas yang diberikan Tuhan. Peran PAK itu terbagi menjadi 5, yaitu mindset dalam pendidikan agama Kristen, mencakup growth mindset yang fokus pada pertumbuhan spiritual menuju kedewasaan rohani seperti Kristus, serta mindset positif yang dilandasi rasa syukur, pengenalan akan kasih karunia, dan kecerdasan bahwa setiap individu berharga di mata Tuhan. Poin yang kedua, attitude atau sikap. Attitude adalah seperangkat perilaku dan keyakinan yang di dalam akan kasih dan ajaran Kristus yang bertujuan membentuk karakter yang positif seperti kasih, kesabaran, dan kerendahan hati. Poin yang ketiga, habits. Dalam PAK merujuk pada kebiasaan yang berakar pada iman seperti berdoa, membaca Alkitab, beribadah, dan mengasihi sesama. Poin yang keempat adalah karakter. Karakter dalam PAK mengacu pada sifat-sifat dan nilai-nilai luhur yang ditanamkan pada peserta didik berdasarkan iman Kristiani untuk meneladani Yesus Kristus. Poin yang kelima, kesuksesan. Dalam PAK tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi terutama dari pembentukan karakter, pertumbuhan iman, dan kesetiaan hidup yang mencerminkan ajaran Kristus.
Tujuannya adalah mempersiapkan individu untuk kehidupan masa kini dan kehidupan kekal dengan landasan nilai-nilai Alkitabiah. Langkah kecil yang sederhana yang dapat dilakukan setiap hari yang menjadi komitmen Anda. Rencana kegiatan terstruktur setiap mingguan. Yang kedua, landasan moral yang memandu dalam bertindak sehingga dapat menentukan prioritas hidup. Baik, poin yang berikut. Peran Pak yaitu menolong kita mengenal Tuhan secara benar sehingga kita akan dapat mencapai potensi maksimal dengan cara mampu meningkatkan tujuan hidup dan apa yang harus dikerjakan. Peran Pak itu terdapat juga dalam kitab Daniel 1 ayat 6 sampai 9 dan Daniel 1 ayat 4 sampai 20. Daniel 1 ayat 6 sampai 9 menceritakan bahwa Daniel, Hananya, Misael dan Azaria adalah keturunan yang terpilih oleh Nabukadnezar untuk menjadi pelayan di istana, dan mereka masing-masing mendapatkan nama baru sesuai dewa Babilonia. Daniel 1 ayat 14 sampai 20 menceritakan tentang percobaan 10 hari Daniel dan teman-temannya dengan memakan sayuran dan air, di mana mereka menjadi lebih sehat daripada yang lain. Baik, di sini saya akan memberikan satu pertanyaan buat Bapak dosen dan teman-teman. Bagaimana Pak membekali seorang mahasiswa sehingga menjadi pendidik atau pelatih yang maksimal dan produktif? Sekian dan terima kasih.